Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin kali ini kita akan mengupas tuntas ya tentang struktur kurikulum Merdeka 2023 untuk jenjang PAUD dan SD Bapak Ibu. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya terkait dengan jumlah mengajar guru jadi kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2023-2024. Baik Bapak Ibu, sebelum kita nanti kupas tuntas ya terkait dengan bagaimana struktur kurikulum yang sebenarnya begitu untuk di PAUD dan SD ini, saya akan ajak dulu Bapak Ibu untuk sama-sama menyimak apa sebenarnya struktur kurikulum itu begitu. Nah, di sini struktur kurikulum itu merupakan pola dan susunan mata pelajaran ya yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pelayanan ke dalam muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran. Ya intinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana dengan kurikulum Merdeka ya? Struktur kurikulum Merdeka. Di keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di nomor 262 ya Bapak Ibu garis miring M 2022. Ini adalah perubahan dari Permendikbud 56 ya. Nah, di keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 262 ini bahwa disebutkan struktur kurikulum Merdeka itu merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, kemudian muatan pembelajaran dan beban belajar. Dalam artian satu sama lain tentu saling terkait dan dalam satu objek ya, material dan atau sistem yang terorganisasi. Nah, ini untuk struktur kurikulum Merdeka. Nah, nanti kita lihat Bapak Ibu bagaimana struktur kurikulumnya. Nah, yang pertama kita sampaikan dulu yang untuk PAUD ya Bapak Ibu. PAUD ini mulai dari TK, RA, BA, kelompok bermain, SPS, dan TPA. Ada dua bagian Bapak Ibu. Ya, ada dua bagian. Yang pertama kegiatan pembelajaran intrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kegiatan pembelajaran intrakurikuler itu dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Nah, intinya seperti itu. Ya. Karena ini PAUD, maka Bapak Ibu perlu diwujudkan merdeka belajar dan merdeka bermain. Jadi PAUD ini adalah dunianya bermain, maka bagaimana seorang guru mampu dan bisa menciptakan sebuah permainan yang menarik tentunya, atraktif gitu ya, sehingga anak bisa bermain dengan bebas, kemudian mengekspresikan diri lewat bermain, kemudian mewujudkan kompetensi yang dimiliki anak, sehingga anak senang ya dengan kegiatan pembelajaran di sekolahnya ya, di PAUD. Nah, ini tentu guru harus lebih kreatif begitu dalam membangun dan menciptakan sebuah permainan yang menarik buat anak. Kemudian bagian yang kedua ini P5-nya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan ya. STPP anak untuk PAUD. Jadi STTPA ya, STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk PAUD. Nah, penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD ini dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal. Perayaan tradisi lokal, kemudian hari besar nasional dan internasional. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan menggunakan alokasi waktu kegiatan di PAUD. Nah, ini untuk P5-nya ya Bapak Ibu. Kita masuk ke alokasi waktu pembelajarannya Bapak Ibu. Untuk PAUD usia 3-4 tahun ini paling sedikitnya 360 menit ya, 6 jam per minggu. Ya, untuk usia 3-4 tahun. Kemudian untuk PAUD usia 4-6 tahun ini paling sedikit 900 menit atau 15 jam per minggu. Silahkan nanti Bapak Ibu untuk dikembangkan ya. Alokasi waktu pembelajaran ini diterjemahkan ke dalam jadwal begitu ya, jadwal pelajaran untuk di PAUD ya, baik itu usia 34 maupun usia 46. Kita lanjut Bapak Ibu ke struktur kurikulum SD. Nah, di sini ada 4 bagian. Yang pertama struktur kurikulum, kemudian jam pelajaran JP, kemudian pendekatan pembelajarannya, kemudian perubahan terkait mata pelajaran. Di struktur kurikulum SD ini Bapak Ibu, ini ada untuk struktur kurikulum dulu, ini pembelajaran reguler atau
rutin ya, yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Kemudian yang B-nya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini struktur kurikulum dibagi dua, kegiatan pembelajaran utama. Lalu jam pelajaran nih, jam pelajaran diatur per tahun. Sesuai satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang ditetapkan. Nanti kita lihat uraiannya Bapak Ibu. Kemudian untuk pendekatan pembelajaran, satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik atau terintegrasi. Artinya, satuan pendidikan boleh menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran atau tematik atau keduanya terintegrasi gitu ya. Kemudian yang bagian yang keempat ini perubahan. Nah, perubahan di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, untuk mata pelajaran IPAS itu kan dua pelajaran digabung menjadi IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Sehingga ketika digabung maka namanya menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ini merupakan paduan dari IPA dan IPS. Kemudian untuk bahasa Inggris ini menjadi mata pelajaran pilihan, opsi ya. Artinya boleh dilaksanakan, boleh tidak. Ya tergantung kesiapan satuan pendidikan. Kemudian yang bagian yang C-nya, satuan pendidikan atau murid bisa memilih setidaknya 1 dari 4 mata pelajaran seni dan budaya. Artinya artinya boleh lebih dari 1 ya. Tapi setidaknya atau minimalnya 1 dari 4 pelajaran seni dan budaya yang yang tahun dulu ya, tahun-tahun sebelumnya yang kurikulum 2013 nih seni dan budaya ini belum muncul, sehingga di kurikulum Merdeka sekarang muncul, termasuk IPAS ya. Dulu kan ada pemisahan antara IPA dengan IPS, sekarang digabung. Nah, baik seni budaya di sini ada seni musik ya, seni rupa, seni tari dan seni teater. Nah, ini tergantung nanti kesiapan sekolah ditunjang dengan sumber daya manusianya atau dengan tenaga pendidiknya, silakan diboleh lebih dari 1, tapi minimalnya 1 dari 4 mata pelajaran yang tersedia ya untuk seni budaya. Baik Bapak Ibu, kita lihat dulu. Sekarang untuk alokasi waktu Bapak Ibu di sini untuk mata pelajaran SD ya, kelas 1 ya. Untuk kelas 1. Di sini sudah ada mata pelajaran. Kemudian di sini juga ada alokasi intrakurikuler per 1 tahun ya, per tahun ini Bapak Ibu. Kemudian di sininya ada yang di dalam kurung ini adalah jumlah jam per minggunya, jumlah jam per minggu, alokasi intrakurikuler per minggu. Kemudian yang ini adalah alokasi P5-nya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun. Nah, yang ini adalah jumlah dari keduanya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini ada seni budaya ya, yang di sini ada seni budaya itu ada titik 2. Titik 2 itu artinya apa? Nah, di sini. Jadi satuan pendidikan menyediakan minimum 1 jenis seni. Ya, tadi saya jelaskan. Kalau yang titik 1 ini adalah tentu ini diikuti sesuai dengan agama masing-masing ya. Nah, yang ini yang bintang 1. Nah, ini yang bintang 2 tadi memilih salah satu dari 4 ya. Wajibnya ya. Jadi sini satuan pendidikan menyediakan minimum 1 jenis, minimal. Berarti boleh lebih dari 1. Sudah ada juga ditentukan nih jamnya. Jadi yang depan ini adalah jumlah jam keseluruhan atau alokasi waktu keseluruhan per tahun. Dapat di sini ada per minggunya ya. Nah, termasuk juga seni budaya. Ini ada 3 JP per minggu ya Bapak Ibu. Kemudian yang bintang 2 ini adalah bintang 3 ini adalah ada bahasa Inggris, kemudian ada muatan lokal. Nah, untuk bahasa Inggris atau muatan lokal ini paling banyak 2 JP per minggu. Jadi tidak boleh lebih dari 2 jam ya per minggunya. Atau 72 jam per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Oke. Kemudian yang yang keempat atau bintang 4 ini di sini nih totalnya. Nah, bintang 4 ini total JP tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris, muatan lokal dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Artinya ini kan kosong nih, jadi tidak dijumlahkan tentu ya, tidak masuk ke penjumlahan. Tapi secara keseluruhan totalnya ada 828 untuk 23 minggu Bapak Ibu.
Kemudian untuk P5-nya ini untuk kelas 1 252 ya. Total keseluruhannya 1080 JP per tahun. Di total JP per tahunnya 1080. Dan untuk kelas 1 Bapak Ibu. Nah, untuk kelas 1 2 kali ya. Untuk kelas 3 4, oh ini kelas 2, maaf nih. Kelas 2 dulu ya. Ini kelas 2 sepertinya tidak ada sama ya, tidak ada perubahan. Tapi bahasa Indonesia di kelas 2 ini 7 jam. Berbeda dengan di kelas 35, maaf, di kelas 1. Kelas 1 ini 6 bahasa Indonesianya ini 6 jam ya. 6 jam. Beda dengan kelas 2. Dan untuk kelas 2 itu 7 jam. Yang lain-lainnya saya pikir ini sama. Demikian juga dengan kelas 35. Nah, kelas 35 ini untuk bahasa Indonesia 6 jam. Jadi kita lihat yang gampangnya saja dulu Bapak Ibu, bahwa untuk misalnya pendidikan agama itu 3 jam per minggu, kemudian pendidikan Pancasila 4 jam per minggu, bahasa Indonesia 6 jam per minggu, matematika 5 jam per minggu, IPAS itu 5 jam per minggu, olahraga 3 jam per minggu, termasuk seni dan budaya 3 jam per minggu. Nah, kalau yang ini nanti silahkan Bapak Ibu, tapi sebanyak-banyaknya tadi paling banyak adalah 2 JP untuk mulok ya, termasuk bahasa Inggris. Jadi semuanya tidak ada apa ya, tidak terlalu banyak yang berubah begitu. Kemudian yang paling bawah sekali di tengah ini ada jumlah jumlah alokasi proyek ya, penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 per tahun. Untuk kelas 3 sampai 5 itu 252. Termasuk kelas 2 juga sama ya. Kelas 2 dengan ini kelas 3 sampai 5, 345, 252. Kelas 2 juga 252 Bapak Ibu. Nah, ini untuk alokasi waktu mata pelajaran kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini kelas 1, kemudian kelas 2, ini kelas 3, 4, 5, dan kelas terakhir kelas 6. Nah, untuk kelas 6 Bapak Ibu, ini ada pengurangan alokasi P5. Alokasi waktu P5. Nah, kalau di kelas sebelumnya ini 252 Bapak Ibu. Jadi kelas 1 jumlah P5-nya 252. Kemudian di kelas 3, 4, 5 juga 252. Kemudian untuk di kelas 6, nah sekarang di kelas 6 ini beda 224 ya Bapak Ibu. Ini berdasarkan struktur kurikulum yang disediakan oleh pemerintah. Dan ini sebenarnya sama dengan kelas-kelas lain Bapak Ibu. Tidak terlalu banyak perbedaan, tapi paling tidak jumlah jam per tahunnya, jumlah JP per tahunnya totalnya ini 1152. Tinggal nanti Bapak Ibu bagaimana menerjemahkan ini ke dalam mata pelajaran. Disesuaikan nanti dengan mata pelajaran, baik yang pembelajaran 5 hari maupun yang pembelajaran 6 hari. Jadi itu Bapak Ibu yang dapat saya bagikan ya terkait dengan alokasi waktu. Nanti saya bisa sertakan ya Bapak Ibu PPT ini di deskripsi ya Bapak Ibu. Silahkan nanti dipelajari, kemudian diterjemahkan nanti ke dalam mata pelajaran per minggunya gitu ya. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dapat admin bagikan. Terima kasih. Semoga paparan singkat ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu terkait bagaimana struktur kurikulum Merdeka 2023. Jadi insya Allah ini sudah tampilkan Bapak Ibu ya alokasi waktunya. Nah, ini sudah ada, tinggal Bapak Ibu nanti sekali lagi merealisasikannya ya, atau memasangkannya ke dalam mata pelajaran sesuai dengan jumlah JP per minggunya begitu Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi buat Bapak dan Ibu yang sudah anteng ya, yang sudah menemani Kang Edi Channel di video kali ini. Semoga sekali lagi paparan singkat ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.